Roma pasal 6 ayat 1 sampai 15. Saya bacakan buat Bapak Ibu, masih dalam topik menjadi ciptaan yang baru. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Sebab jika kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara garis bawahi ayat 6. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita juga hidup dengan Dia. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah. Ini ayat hebat sekali. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak bangkit, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa di atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Saya jemput berdiri semua, baca ayat yang ke-11 sama-sama. 1, 2, 3. Bisa sekali lagi kuat ayat 11 saja. 1, 2, 3. Silakan duduk. Sebab itu, hendaklah dosa jangan lagi berkuasa di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Sama-sama bilang amin. Kurang kuat, amin. Saya punya waktu 20 menit, saya minta Anda semua fokus. Ya, saya coba berlari, tadi pagi saya molor 35 menit. Karena memang khotbah mengajar secara doktrinal ini tidak mudah. Saya berusaha menyajikannya sesederhana mungkin. Dan saya berharap Anda semua memahami. Ini seri khotbah yang keempat, menjadi ciptaan yang baru. Ya, yang lama sudah berlalu, dan yang baru itu terbit di atas kita. Bagaimana menghidupi yang baru? Oke, ada 3 fokus kita. Oke, minggu kedua saya bicara bahwa buah dari kelahiran baru yang pertama, sentralik hidupmu dan hidupku adalah Kristus. Waktu Kristus menjadi fokus, sama-sama bilang, yang lain blur. Karena itu Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Fokus on Christ bukan sekedar nama gereja kita, tapi itu adalah buah pertama dari kelahiran baru. Orang yang lahir dalam Kristus Yesus, dia akan menjadikan Yesus sebagai sentral. Dari dia makan, dari dia minum, dari dia duduk, dari dia berdiri, dari dia melakukan apapun, Kristus adalah sentral kita. Minggu lalu kita belajar buah kedua dari kelahiran baru, kebenaran menjadi lifestyle kita. Kebenaran adalah gaya hidup kita. Kata kuncinya, perhatikan, semua yang lahir dari perempuan, habitatnya adalah dosa, saudara. Jangan lupa itu, Anda dan saya, kita semua. Mau pendeta, penjahat, presiden,
sampai kepada gembel sekalipun, habitat manusia sesungguhnya adalah dosa. Karena itu perbuatan baik tidak bisa mengambil kita dari habitat kita. Kenapa kita perlu lahir di dalam Kristus? Karena waktu kita lahir dalam Kristus, Kristus memindahkan kita dari habitat lama. Makanya adalah lucu kalau Anda berkata Anda ciptaan baru, tapi dosa masih menguasaimu. Karena itu hari ini kita lihat buah yang ketiga dari kelahiran baru, bahwa saya akan membenci dosa dan keinginannya. Sama-sama bilang membenci dosa dan keinginannya. Kurang semangat. 1, 2, 3. Ini natur banget, alami banget. Kalau saya menjadikan kebenaran sebagai lifestyle saya, maka dosa saya benci. Jangan sebaliknya, bukan manusia yang saya benci. Tidak ada satu ayat pun yang mengizinkan kita membenci manusia. Tapi berapa banyak dari kita yang suka membenci manusia? Satu-satunya yang Allah izinkan untuk kita benci adalah dosa. Dosa harus dibenci. Kalau Anda membaca Roma pasal 6 ini luar biasa banget. Nah, saya coba mengangkat seluruh kebenaran ini dari Roma pasal 6, saya bandingkan dengan 1 Yohanes 1. Ya, 1 Yohanes 3. Saya akan coba berlari dengan cepat. Perhatikan yang pertama prolognya, multimedia ikuti saya. Hidup lama penuh dengan dosa. Tadi saya sudah bilang, natur kita, habitat kita adalah dosa. Hidup baru dikuasai kebenaran. Ingat, lahir baru tidak sekedar soal pembaptisan. Bukan tentang baptisan selam, itu cuma cara, itu cuma ritual. Tetapi esensi dari hidup baru adalah saya berpindah habitat. Dosa bukan lagi habitat saya, kebenaran adalah habitat saya. Karena itu hidup baru adalah hidup yang dikuasai oleh kebenaran. Dosa adalah sesuatu yang otomatis akan merupakan kebencian utama. 3 alasan dengan cepat saya lari. Alasan yang pertama, sesuai Roma pasal 6. Kenapa saya harus membenci dosa? Sebab gini, waktu saya lahir baru, perhatikan ini. Waktu saya lahir baru, saya memulai hidup di dalam Kristus. Katakan amin. Ayat 11 dan 12 tadi. Lihat lagi nih. Paulus berkata kepada jemaat di Roma gini. Sekalipun kita masih ada daging, sekalipun kita masih dikelilingi oleh dosa, tapi orang-orang yang telah lahir baru, dengar, orang-orang yang telah lahir baru, dia harus memandang ini, bahwa saya telah mati. Dosa telah mati dalam saya. Saya telah mati dalam dosa. Saya hidup dalam Kristus. Ingat kata kuncinya kemarin saya bilang ini, proses kelahiran baru, sama-sama bilang, terjadi di dalam Kristus. Kurang semangat, 1, 2, 3, terjadi di dalam Kristus. Satu-satunya tempat mengalami kelahiran baru adalah Kristus. Kenapa saya harus membenci dosa? Sebab waktu saya lahir baru, saya memulai hidup yang baru di dalam Kristus. 1 Yohanes 3, Alkitab berkata demikian, ayatnya yang kelima. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam Yesus, waktu saya menjadi ciptaan yang baru, saya memulai hidup di dalam Kristus, dan di dalam Kristus itu tidak ada dosa. Amin. 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 Sama-sama bilang dalam Kristus tidak ada dosa. Makanya tadi saya bilang apa? Adalah aneh kalau saudara bilang saudara ciptaan baru, mulutmu masih bamaki. Halo? Apakah Kristus kita pemaki? Halo? Kristus kita pemaki? Tidak ada. Saudara perhatikan doa Bapa kami. Dikuduskan namamu. Saya sudah khotbah selama 24 tahun jadi gembala bagimu. 2 kali seri khotbah doa Bapa kami, sekali di bioskop, sekali di gedung bawah. Selama pakai gedung ini belum. Dan saya selalu bertanya setiap kali berkhotbah tentang seri khotbah doa Bapa kami, saya selalu bertanya gini, kenapa nama Tuhan harus dikuduskan? Emangnya kurang kudus nama itu? Kan kalau Anda lihat doa Bapa kami itu
Kalau nyanyi itu false, kok dikuduskan namamu? Something wrong. Apakah ada yang salah dengan nama itu? Para rabi saja menulis YHWH itu sekali tulis buang. Namanya terlalu kudus. Tapi kok Yesus ajar gini, dikuduskan namamu. Namanya sangat kudus. Kita yang menjadikannya tidak kudus. Dengan perkataan sia-sia. Karena itu hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hei orang bertobat. Kalau kau lahir baru, masa mulutmu sarang dosa? Harusnya kan kagak. Saya ada dalam Kristus. Dalam Kristus tidak ada dosa. Karena saya di dalam Kristus. Kehadiran Kristus yang memenuhi hidup saya itu melucuti segala benih-benih dosa dalam saya. Kalau saudara sudah lahir baru, mulutmu pasti tidak lagi suka bawa maki. Tanya kiri kanan, masih suka bawa maki? Mulu-mulu cuka, oh itu belum bertobat itu. Cerita-cerita orang, astaga, hei, jangan bangga dengan tradisi dan ritual. Sekalipun Anda sudah baptis selam, tapi kalau mulutmu itu tidak bisa dipegang, itu jadi harimaumu. Masih bikin dosa, saya bingung kau lahir baru di mana? Jangan-jangan bukan dalam Kristus, dalam setan. Orang yang lahir baru itu berubah hidupnya. Amin. Amin. Ya dong, saya ambil contoh ringan-ringan saja, saya usah main berat. Bilang buat kiri kanan untuk bicara ringan-ringan saja. Ya semua jangan stres. Dosa adalah buah dari hidup lama. Kebenaran adalah buah dari ciptaan yang baru. Itu alasan yang kedua, kenapa saya harus membenci dosa. Waktu para pendeta datang minta baptis dalam Matius 3 ayat 8, Yesus bilang buat para pendeta gini, hai keturunan ular beludak. Tadi pagi saya bilang gini, saya nggak bayangin kalau saya berdiri di depan tata Allah, lalu Gabriel, sang juru bicara, humasnya sorga, tiba-tiba dia bilang, hai pendeta Hendra Yosten, keturunan ular beludak. Saya langsung kering. Bayangin punya jemaat sebanyak kalian, tetapi di hadapan sorga dinilai ular beludak. Tampilan dunia kita nggak bisa membohongi CCTV sorga. Karena itu sekali lagi saya bilang ini, jangan bangga dengan baptisan selamu. Jangan bangga 10 tahun lalu sudah baptis. Karena itu minggu lalu saya bilang, kalau mulut yang masih suka parlente kiri kanan, kalau saya baptis ulang, saya cuma colo mulu saja. Pak pendeta bisa baptis ulang, saya setuju baptis ulang. Sini, baptis mulut saja, bukan kepala, mulut. Tapi kalau otak itu, otak pikiran pornografi, kasih masuk cuma kepala. Randang lama-lama sampai bakabas baru angkat. Tangan-tangan pancuri, kaki-kaki yang berjalan kejahatan, itu cuma rendang saja. Sampai 22 jam berdiri di tengah matahari jam 12 siang. Ada yang salah dong. Masa kita lahir dalam Kristus, hidup kita nggak berubah? Ada yang salah. Saya bingung saudara-saudara yang bilang lahir baru masih isap rokok, masih mabuk. Saudara lahir dalam sapa, Swanggi. Laki-laki. Sembah satu slok ini untuk kesehatan. Betul-betul kau lahir dalam Swanggi. Kau nista Alkitab itu. Baca-baca ayat tertanya-tanya pengertian lama yang iko-iko sabarang saja. Saudara bilang gini, Alkitab bilang gini, semua yang telah dikuduskan, makan saja, tidak ada haram-haram lagi. Karena itu babi semua makan sekarang. Kalau ikut perjanjian lama kau makan babi, kau haram, kau najis. Tapi sekarang babi pun dalam muka ini, dalam muka pemakan babi semua. Makan anjing semua ini, pemakan haram semua ini. Makan apa saja yang dipersembahkan di berhala juga Paulus bilang tidak ada masalah. Tetapi, dengar, tetapi. Kalau sudah diserahkan kepada berhala, jangan makan di muka umum. Jangan sampai orang jadi syak.
Itu baca Alkitab baik-baik. Waktu saya di Israel, itu susah sekali air putih. Air putih mahal, saudara. Tahun saya pergi itu Aqua itu satu botol kecil itu 25.000 di sana. Kecil itu 25.000. Di hotel itu wine lebih mudah, dikasih wine, tinggal pilih keran saja. Ya, red wine, white wine. Nah itu yang artinya sekali di udara tetap di udara. Kita minum anggur di sana biasa, sebab itu memang gaya hidup di sana dingin. Tidak ada orang yang melihat itu sebagai dosa, semua anggap itu biasa. Saya pulang dari Israel, satu teman saya ajak saya ke rumahnya, dia kasih keluar, Pak, beta ada bawa pulang wine dari Bethlehem, Pak mau minum? Ini dia pengacara, dia undang teman-teman. Lalu saya bilang gini, bolehlah di Israel saya minum, tapi di sini janganlah. Masa pendeta minum anggur di muka orang, ini pendeta gila ini, lahir dalam Swangi. Saya pergi di Kisar. Kebenaran papa saya lahir di Kisar. Saya lahir di Ambon. Bukan berarti menyangkali darah Kisar, tidak. Tapi mempertegas. Di Kisar tuh sopi itu katanya minuman kehormatan. Beta bilang orang Kisar ini darah Yesus berkuasa, mesti kasih tobat dong sebelum mati. Masa sopi itu minuman kehormatan tuh darah Yesus, ini ayat dari mana nih? Orang Kisar bertobat kalian dalam nama Yesus. Ya. Terus dong bilang, Bapak mesti minum ini. Ini kami menyambut Bapak terhormat. Saya bilang, saya tidak perlu penghormatan. Kasih keluar air putih sini daripada saya jadi setan kayak kau. Masa kau suruh pendeta minum sop itu. Ada banyak jemaat yang rusak juga, tapi kalian ini lebih rusak lagi kasih pendeta minum sopi. Satu kali beta di acara nikahan di Latu Halat. Yo, saya datang pegang tangan dong sumayare habis, lalu tanta satu dan kebaya iko beta. Paksa beta minum, beta darah Yesus. Ini tanta cari beta pun neraka naik fronto di tengah acara nih. Iko tinggal suruh minum. Tapi beta pun ipar datang. Mama itu pendeta jangan yang kasih. Saudara ini bukan daerah Islam, ini daerah Kristen. Martabiat itu saya tahu dong, ini Kristen lahir di dalam Swangi semua. Masa bisa mabot tralalala gitu loh. Sudah bayangin. Sampai kalau DPRD sahkan sopi sebagai legal, kita berdoa yang sahkan itu mati semua. Kalau Kristen yang mati semua. Harusnya di-educate itu masyarakat. Kalau mau usaha, jangan usaha dalam setan. Seperti saya lihat di Kisar itu, buah koli itu bisa bikin apa saja. Mar otak itu cuma pikir cuma sopi. Ya kan? Ini kenapa? Cuman Kristen, tapi tidak lahir baru. Buah dari kelahiran baru harusnya kebenaran. Katakan amin. Tepuk tangan dulu yang luar biasa. Kurang kuat tepuk tangannya. Saudara lihat ayat 6 tadi yang saya bilang, saudara garis bawahi. Perhatikan. Paulus berkata apa? Ayat 6, klik. Gitu. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Lihat 1 Yohanes 3. Lihat bandingannya nih. Perhatikan. Barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari mana? Titik. Itu ada koma lagi. Koma ya. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Titik. Gitu bayangin. Tidak ada ruang celah di situ. Siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Nggak ada celah. Titik. Saya tidak menantang budaya selama budaya sesuai firman Allah. Tidak ada yang salah dengan budaya. Saya sangat fleksibel. Selama sesuai kebenaran. Kita harusnya melakukan segala sesuatu karena kebenaran. Bukan karena kebiasaan. Orang yang lahir baru buahnya adalah kebenaran. Bukan dosa. Tetapi kebenaran. Semua laki-laki yang masih isap rokok, habis ini stop dalam nama Yesus. Semua yang tidak isap rokok ikuti saya kuat-kuat.
bilang buat semua yang lagi isap rokok yang ikut ibadah ini, sama-sama bilang, setelah ibadah ini stop isap rokok. Kurang kuat supaya laki-laki yang lagi isap rokok, yang rokok ada di sak baju kah, celana, dalam tas, dia metar rokok-rokok itu. Kurang kuat, sama-sama bilang semua yang masih isap rokok atau vape kah, sondor apa itu ya, semua bertobat, sama-sama bilang semua yang isap rokok bertobat. Semua yang masih mabuk bertobat. Semua mulu penipu bertobat. Nganga kiri kanan bilang, kau pemulu bagaimana statusnya? Haleluya. Status jelas, tepuk tangan. Yang abu-abu jangan. Yang jelas tambah tepuk tangannya. Yang abu-abu diam. Iya toh. Saya mengasihi saudara. Saya tidak menyangkal kau. Saya tahu ada beberapa jemaat yang masih isap rokok. Dapat beta itu karena ramas rokok. Karena kalau beta ingin sampai dia pun tangan angus gitu. Ya. Tapi dia masih lebih sopan daripada yang dapat beta. Tapi yang gini. Beta bilang kau beta jadi tuang Allah, kau yang langsung jadi tikus. Saya bicara belak-belakannya dalam nama Yesus. Jadi yang masih suka isap rokok di jalan-jalan, lebih baik kau bertobat dalam nama Yesus. Yang kau bikin tercoreng gereja ini gara-gara kau pun kelakuan. Saya terima kau padanya. Tapi kalau kau masih sulit lepas dari rokok, kau pergi di tengah utang lah, tarik sendiri. Kau mau minum sopi jangan cuma di muka anak-anakmu, jangan di muka binimu. Yang jadi setan, kepala rumah tangga itu imam. Laki-laki ikuti saya, laki-laki. Yang setengah matang juga ikut. Semua laki-laki bilang, saya imam kebenaran dalam rumah. Laki-laki lebih kau tabaus. Sebelum kau tidak jelas. Semua laki-laki, 1, 2, 3. Kenapa suara tambah hilang laki-laki ini? Ini bagaimana nih? Coba laki-laki. Laki-laki. 1, 2, 3. Ini karena suka imam sopi dalam rumah. Begitu mau bilang imam kebenaran, susah. Yang terakhir. Ini terakhir betul, saudara. Sebelum mereka itu mengangkat bendera time out. Saudara, siapa yang suka kasih karunia? Mana lambaikan tangan. Ini yang tidak suka kasih karunia memang pemalas gereja ini. Semua kita hidup karena kasih karunia. Katakan amin. Ini saudara ikut-ikutan atau saudara mengerti? Halo? Sama-sama bilang saya hidup karena kasih karunia. Tahukah saudara bahwa orang yang menghargai kasih karunia, kuasa dosa ditaklukkan dalam hidupnya. Amin. Ayat 1, ayat 2, ayat 14, ayat 15, bayangin. Dalam satu perikop ini saja ada 3 ayat ditambah 1 ayat pada perikop baru yang saya sengaja angkat untuk menjadi dasar dari pembelajaran yang sangat luar biasa ini. Waktu saudara berkata saya hidup cuma karena anugerah, saya hidup cuma karena kasih karunia. Dengar, orang yang percaya hal itu, dosa dilucuti dari hidupnya. Ini luar biasa. Saya baca saja 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 9. Dengarkan saya. Ini firman Allah. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan kepada Bapa kepada kita. Sehingga apa? Saya dan Anda disebut apa? Hei, hari ini di Maluku kan kalau kita baku dapat bilang, beta juga anak Tuhan. Itu Anda mengaku diri Anda. Anak Tuhan bukan pengakuan kita. Anda dan saya anak Tuhan, harusnya diakui oleh sorga. Katakan amin. Amin. Sayalah yang menjelaskan siapa anak saya, bukan sembarangan saja kan. Anda boleh mengaku jemaat Fok, tapi kalau saya tidak kenal, saya tidak tahu dia Fok atau Spok. Saya tidak tahu. Tapi kalau saya kenal Anda, saya akan bilang, ya dia jemaatku. Pengakuan tentang Fok atau tidak,
Dibenarkan itu bukan di kau, tetapi di pemimpinnya. Anak Allah atau tidak bukan kita yang keluar dari mulut kita, tapi keluar dari pengakuan sorga. Kuasa kasih karunia, bayangin ini, membawa status sebagai anak Allah itu keluar dari sorga. Bapa mengakui kita sebagai anak-anaknya. 2 Korintus 6, bayangin saudara, kalau kemarin saya bahas di Youth. 2 Korintus 6, wuhuy, kita disebut anak-anak loh. Kita disebut anak-anak loh oleh Bapa. Itu jelas, sama-sama bilang itu jelas. Tambah kuat, itu jelas. Ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Saudara, ini jelas, saudara. Kasih karunia itu membuat kita terhubung dengan sumber dari kelahiran baru kita. Dan karena di dalam Allah tidak ada dosa, maka semua yang lahir dari Allah, dia akan membenci dosa. Kita punya potensi untuk jatuh dalam dosa, yes. Tapi saya bukan budak dosa. Amin. Tuhan tidak menyangkali kelemahan Anda dan saya dalam kedagingan kita. Tetapi yang Allah inginkan, sorga inginkan dari kita adalah keputusan untuk berkata, saya benci dosa, saya bukan antek dosa, saya bukan budak dosa. Saya lahir di dalam Kristus, hidupku untuk kebenaran. Kalau saya jatuh itu murni karena kelemahan saya. Tapi iblis bukan bapa saya. Yesus adalah Tuhan saya sekali untuk selama-lamanya. Kesimpulannya untuk Bapak Ibu semua dan kita masuk dalam perjamuan kudus. Selama belum mampu membenci dosa, pikirkan kembali status dari kelahiran baru. Saya tidak bilang bahwa kita semua malaikat di sini tanpa celah. Karena yang bicara ini ada banyak celahnya. Tapi setan juga tahu saya bukan miliknya. Sorga tahu saya miliknya. Sekalipun saya ada banyak celah. Tapi orang harus lihat Hendra Yostan itu jelas. Orang harus lihat Anda jelas. Sekalipun kita punya potensi jatuh, tapi orang lihat kita adalah senjata kebenaran Allah. Orang lihat kita sebagai anak-anak yang jelas. Kita bukan anak-anak gelap, kita anak-anak terang. Karena itu saya berdoa dalam nama Yesus kepada kalian semua. Buktikan kau telah lahir baru di dalam Kristus. Dan semua lingkungan kita dapat berkata, sungguh Yesus segalanya dalam hidup Anda dan saya. Tuhan memberkati.